Bagian 19, Oci disteril. Sebelum aku lanjut cerita, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan di bagian kali ini, dan di episode kali ini, ibunda kucing Oci ini mau disteril ya guys. Dan sebelum itu, aku melakukan persiapan terlebih dahulu ya. Dan biar anak-anaknya ini nggak mengganggu atau nggak ngereok ke sana sini, jadi untuk anak-anaknya ini aku kurung dulu ya. Dan ini dia si Ocinya. Beberapa kali aku udah ajak Oci ngobrol ya, dan kasih dia pengertian agar dia mau disteril. Ya, terlepas dari aku tidak tahu jawaban Oci bagaimana, setidaknya kita sudah memberitahu ya. Pernah suatu kali aku menonton video ya tentang seseorang yang tahu bahasa kucing. Katanya kalau kita mau ngasih tindakan sesuatu pada kucing, itu akan lebih baiknya kalau kita ajak ngobrol terlebih dahulu, biar kucingnya bisa melewati semua itu dengan mudah, dan setelah itu tidak stres ya bun, karena kucing ini perasaannya cukup sensitif ya. Meskipun dia belum tentu tahu bahasa manusia, tapi dia juga tahu kalau sebenarnya diperhatikan atau diberikan kasih sayang. Nah, ini dia bunda kucing Oci udah masuk di tasnya ya bunda. Nah, rencananya ini aku mau bawa ke dokter hewan ya untuk disteril. Hari sebelumnya ini aku udah konsultasi ke dokter hewannya ya bunda. Jadi hari ini tinggal langsung bawa aja deh. Dan untuk Oci ini tasnya dibawain pak suami ya. Karena kami perginya pakai motor, itu nanti posisinya Oci di tengah ya. Karena jujur aku nggak tega kalau dia aku gendong sendiri ya di belakang. Jadi kalau di tengah ini aku juga bisa kontrol untuk Ocinya ya. Karena baru pertama kali ini si Oci berpergian apalagi naik motor. Selain saat aku ambil pas adopt ya bun. Dan sampainya di dokter hewan, ini Oci udah dicek semua keadaannya. Alhamdulillahnya Oci sehat ya dan siap untuk disteril. Cuma saja untuk disteril itu seharusnya sebelumnya kucingnya puasa terlebih dahulu ya. Tapi tadi Oci belum puasa. Jadi nanti Oci puasanya di tempat dokter hewannya ya bun. Nah, nanti setelah disteril pun ini aku juga sudah pesan untuk Oci ini diopnam selama 3 hari ya. Karena beberapa perawatan setelah disteril aku tidak bisa melakukan ya. Karena di samping memelihara kucing aku juga kerja ya. Takutnya saat aku kerja si Oci ini di rumah sama anak-anaknya nanti malah kurang perawatan. Jadi aku putuskan agar si Oci ini opnam 3 hari. Dan rasanya sangat berat ya pas ninggal Oci di dokter hewan, karena dia pasti kesepian dan bingung banget ya sama tempat baru. Tapi mau bagaimana lagi ya, ini salah satu jalan terbaik biar Oci juga makin sehat dan gak hamil lagi ya. Karena kalau hamil lagi aku juga kasihan, dia harus ngerawat anak lagi. Dan ini sesampainya di rumah, anak-anak Oci yang tadi aku kurung aku lepaskan lagi ya bunda. Mereka kayak nyari-nyari di mana sih induknya, di mana bundanya kok nggak di rumah. Tapi biar mereka tidak terlalu mencari, ini sesekali aku ajak main juga ya bun. Dan saat pukul 00 ini kan aku bawa Oci siang hari, Oci dioperasi malam harinya ya, pukul tengah malam ya bun. Jadi Oci dioperasi tengah malam, ini aku dapat kabar dari dokter hewannya bahwa Oci sudah dioperasi dan semuanya berjalan lancar. Dan tinggal nunggu jahitannya kering ya bunda. Dan alhamdulillahnya ini untuk anak-anak di rumah juga tidak terlalu mencari-cari induknya ya. Meski mereka masih menyusu, kadang kan sering itu menyusu, hanya saja intensitasnya sudah berkurang. Dan untuk Oci sendiri kondisi bagian asinya juga sudah kelihatan kering ya bunda. Artinya sudah tidak ada banyak asi, jadi udah boleh untuk disteril. Nah, di akhir video ini bonus video saat Oci di dokter hewannya ya bunda. Dan yang terakhir ini foto Oci setelah operasi. Sekian dulu vlog Oci kali ini ya bun. Doakan Oci segera pulih kembali. Sampai jumpa di vlog Oci selanjutnya. Bye.